أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kenapa terus menjomblo? Ya, ada apa ini? Kenapa kok jumlah jomblo meningkat ya? Sangat Ustaz. Ya, jumlah jomblo dan jumlah orang-orang yang galau dan sebagainya ini meningkat. Ya, intinya ada dua sebab ya. Yang pertama memang tidak siap menikah Tidak siap menikah. atau takut menikah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terlalu selektif dan ingin mendapatkan yang sempurna. Perfeksionis. Perfeksionis ya. Dua hal ini yang menyebabkan banyaknya jomblo. Yang pertama itu belum siap menikah. Memang ya mau tidak mau ya, menikah itu tidak asal-asalan, ya tidak dengan modal nekat ya. Atau ada ungkapan modal jenggot doang katanya, walaupun saya nggak setuju ya dengan ungkapan ini ya. Maju hanya modal jenggot gitu. Saya pun nggak setuju ya. Memang perlu persiapan ya, dan memang banyak yang disiapkan, tidak asal-asalan, karena memang menikah adalah ibadah dan salah satu ibadah yang paling lama. Menikah ini memang kita tidak asal-asalan, ada persiapannya, tetapi bukan berarti dengan mempersiapkan ini akhirnya tidak mempersiapkan diri dan pengen terlalu khawatir ya, nggak persiapan, nggak apa, jadi tidak. Bahkan ada juga yang takut menikah. Takut menikahnya itu takut tidak bisa bertanggung jawab, takut nanti bagaimana makan apa, takut apa dan sebagainya. Tapi yang herannya ya belum siap menikah, takut menikah, sudah bermain dalam kubangan cinta. Sudah mulai mencari, sudah mulai mengintai, sudah mulai mengintip dan sebagainya. Ya inilah yang disebut dengan ungkapan tadi ya, takut menikah ya. Kalau kita dalam hadis kan ada istilah bahaya bagi seorang muslim. Suatu penyakit yang bahaya adalah al-wahan ya. Al-wahan itu dalam hadis hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini penyakitnya jomblo yang paling berbahaya adalah ya cinta. Tadi kan cinta dunia takut mati. Yes. Kalau penyakitnya jomblo, cinta wanita takut menikahi. Subhanallah. Ya, ini penyakit jomblo berbahaya. Kemudian yang kedua yang ya ini analisa kita ya sebenarnya. Penyebab yang jomblo tadi ya. Yang terlalu banyak, terlalu selektif. Ingin yang sempurna, jadi dia lama menikah. Kenapa? Karena sebenarnya jodoh sudah calon sudah ada yang menawarkan, sudah ada yang ini, tapi dia terlalu selektif ya, pengennya yang begini, pengennya yang ini, banyak yang putih, ya pengen yang ini dan sebagainya, pengen benar-benar ingin sempurna begitu ya. Dan memang ini satu poin ya, dan memang inilah ujian di zaman ini begini. Tiba-tiba para ikhwan dan akhwat kita ini yang jomblo dan jombloati, tiba-tiba itu entah kenapa ya, standarnya pada high semua ya. High class semua, tinggi semua standarnya. Ini ujian di zaman ini. Kenapa? Karena di zaman ini adanya sosmed ya. Sosial media, Facebook ya, Instagram apalagi. Ya, jadi seseorang itu ya, mereka pilihannya agak banyak. Ya, pilihannya agak banyak ya, tinggal DM, tinggal PM ahwat tersebut, bisa kan ya? Bisa langsung. Tinggal PM Ikhwan, bahkan ada Ikhwan ya, ganteng, kori, ya, pembacaannya bagus ya, suaranya merdu, bikin kelepek-kelepek para ahwatnya. Ahwat tinggal langsung aja, tinggal hubungin. Jadi dengan sosmed sekarang ya, orang tuh pertama dia pilihannya banyak. Ya baik langsung, baik begini, baik begini. Kemudian yang kedua, dengan adanya sosmed, orang-orang ini terpapar, jumlowati dan jumlowan, ini terpapar dengan yang namanya kesempurnaan. Jadi sosok-sosok sempurna muncul, padahal yang di sosmed belum tentu sempurna. Yes. Gitu kan ya. Akhirnya namanya TPTP. Nah, TPTP itu ya ada istilah lain sih, tebar petaka juga. Oh, subhanallah. Ya. Itu bisa juga di sosmed. Jadi terkadang fakta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan apa yang digambarkan di dunia maya tersebut. Jadi seolah-olah ada sosok ini sempurna, sosok ini akhirnya dia gabungkan sehingga dia terpapar dengan kesempurnaan. Jadi saya pengen yang seperti itu ya. Jadi ada yang bercita-cita saya pengen suami misalnya seperti Ustadz Fulan, masya Allah ya, sudah followernya banyak, ganteng ya, kemudian ceramahnya menggugah, bagus, menyentuh hati, subhanallah ya. Bahkan nih untuk yang jadi kedua, yang ketiga, keempat pun saya mau. Subhanallah. Gitu ya, sampai sekarang seperti ini ya.
Jadi memang terpapar, begitu juga dengan ikhwan. Yang ikhwan ini terpapar dengan kesempurnaan. Saya pengen akhwat yang Masya Allah seperti model jilbab dan cadar. Saya pengen akhwat yang seperti ini kayaknya ya. Kalau walaupun pakai cadar tapi Masya Allah matanya lentik, cantik Masya Allah. Apalagi nggak pakai cadar ya. Model-model jilbab ya. Ini juga fitnah bagi perempuan. Dan ini akhirnya terpapar dengan kesempurnaan. Terpapar dengan kesempurnaan dan mereka dengan bebas memilih, bebas DM, bebas PM. Jadi mereka benar-benar pengalaman saya pribadi ya, membantu mencarikan jodoh dulu ya. Sekarang udah enggak ya. Dulu kok pengennya sempurna-sempurna gitu ya. Pengennya sempurna sehingga terkadang kita sudah tawarkan, padahal saya sama istri sudah diskusi, Masya Allah ini akhwatnya bagus ya. Ini yang paling bagus padahal menurut kita. Kita tawarkan pada dia karena kita anggap dia baik, dia masih tolak. Kenapa sih? Tolak, nggak tahu karena pengen sempurna atau bagaimana. Kita mau sampai geleng-geleng, ya Allah seperti ini ya. Udah bagus padahal gitu. Jadi karena ingin yang sempurna banget ya. Tadi kalau akhwat tadi seperti itu, yang ikhwan sudah terpapar ya. Sudah terpapar. Jadi kadang-kadang yang ikhwan juga kadang-kadang kita bantu ya, ustadz gitu ya. Dia pengen cari jodoh, ustadz tolong carikan yang putih, yang cantik, semampai ya, semeter tak sampai gitu. Ustadz kalau bisa hafidhah ustadz, orangnya lembut ya, penyayang, santun, keibuan, kemudian orangnya juga ya kalau bisa dari keluarga kaya ustadz ya. Ya kalau bisa dari keluarga kaya, kalau bisa begini, kalau bisa dia baik latar belakangnya, hafizah, tolong cariin ustadz gitu ya, salah. Kan ustadz kan pada geleng-geleng ya. Sehingga ustadznya menjawab, oke, saya carikan. Tapi nanti kalau dapat, saya yang maju duluan. Nah, kata ustadznya gitu ya. Kamu mencari bidadari gitu ya. Cari bidadari. Jadi seperti itu ya. Ini yang menyebabkan ya fenomena di zaman ini. Jadi begitu high class. Karena terpapar dengan sosmed. Berbeda sekali dengan zaman kita di zaman dulu ya. Zaman kita dulu itu belum ada sosmed, belum ada apa. Untuk mencari jodoh kita agak sulit gitu ya. Butuh perjuangan, butuh channel yang banyak, butuh ini ya. Itu pun ketika kita menggali informasi tentang akhwat ini misalnya ya, itu pun kita mencari informasinya sulit gitu ya. Perlu nanya dulu, perlu ini ya. Kita lebih banyak husnuzon, bismillah lah insyaallah ya. Dari testimoni dari beberapa orang yang sikoh terpercaya, bismillah gitu ya. Kalau orang sekarang enggak. Ya ketika ditawarkan akhwat ini, dia punya akun ini, punya akun ini langsung diserbu, dilihat, dan sebagainya, dibanding-bandingkan, Masya Allah ya. Ini yang menyebabkan ya terlalu selektif dan terlalu ingin yang sempurna. Ini menyebabkan lama ya. Saya dan kita memang ada beberapa orang ya, nggak semua sih, ada beberapa orang yang seperti ini gitu ya. Benar-benar lama ya. Ternyata infonya sudah ditawarkan banyak orang, tapi tetap belum mau nikah. Entah kenapa, apakah selektif atau enggak, sehingga memang ada selentingan sih. Jadi ada Pak Comblang atau Mak Comblang yang agak marah gitu ya. Dengan tingkah laku seperti ini ya. Yang agak enggak laku gitu ya, yang jarang nikah gitu ya, yang enggak nikah nih atau enggak laku ya. Mohon maaf nih, biasanya ada 3 orang. Yang pertama profilnya jelek. Profilnya nggak bagus gitu ya, atau wajah jelek. Yang kedua terlalu selektif. Ya, yang ketiga mohon maaf nih, udah jelek selektif lagi gitu. Masya Allah. Ya Allah gitu ya. Ini mohon maaf ini ada comblang yang marah ya. Mungkin dia sudah sudah membantu, sudah ditawarkan yang terbaik ditolak gitu ya. Terus ditolak. Oke, seperti itu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم